yang seperti ini nih yang bikin betah di rumah nih. Oke teman-teman, kembali lagi ketemu di channel saya Edo Wijaya. Seperti biasa kali ini kita akan mereaksi hal-hal apa saja yang dilakukan netizen Indonesia ini di luar sana. Mari kita mulai dan let's go. Kamu cepetan, itu pintunya tadi belum aku tutup. Apaan nih? Belum siap bos. Next. Cepetan ya. Cepetan kamu cepetan. Tuh ngapain ya? Ini baru awal udah kayak gini. Oke. Next, cepetan. Pokoknya gue nggak boleh kesel sendiri. Lo harus ikut kesel sama gue. Rumah ini akan dijual atau apa? Hati-hati ada. Hati-hati ada. Ada apa? Kenapa kan dilanjutin? Masih muat. Maaf ada apa? Ada apa? Servis apa tuh? Ya nggak tahu. Servis apa? Ruko ini mau tanpa perantara. Oke, next. Sebutkan dosa yang enak. Berzina. Berzina. Lantang sekali Anda di depan ukti. Next. Ingat ya, tapi kita nggak boleh ngelakuin dosa ya. Sebutkan dosa yang enak. Berbohong. Oh, berbohong. Iya benar. Bohongin. Wah, dapat duit. Ustazah, sebutkan dosa yang enak. Makan makanan orang. Nggak boleh ambil hak orang ya. Ya, ambil. Taruh, lumayan ya. Sebutkan dosa yang enak. Gibah. Di luar Naila. Iya benar, ambil. Jangan ambil makanan. Ya. Taruh dulu ya. Assalamualaikum. Biasanya ibu-ibu tukang sayur gibahnya soal apa aja? Gibah tuh apa? Sebutkan nama-nama ikan. Nama-namanya ikan. Iya, sebutkan nama-nama ikan. Nama-nama ikan. Sebutkan nama. Next. Panjul, denger baik-baik ya. Pokoknya ini terakhir kali Mami beliin kamu kalung. Kalau sampai hilang lagi, Mami nggak mau lagi beliin kamu kalung. Terserah kamu mau pakai kalung kah, mau nggak pakai kalung kah. Masa bodoh Mami. Ingat ya, ini disaksiin netizen. Nggak lagi Mami sudah beli kalung. Titik. Panjul. Marah ini kucingnya diem ya nih. Next. Guys, cerita. Aku tuh capek jadi anak pertama tuh aku capek. Baru pulang sekolah aja udah jadi. Kak cuci piring, kak jemuran, kak ngepel, kak nyapu. Curhatan anak sulung anjing. Ya sabar deh, itu yang namanya Dikerjain. jadi anak ya seperti itulah. Oke, next. Mawar sini. Mawar. Sini, kejar sini. Ada Putri Doyong di NTT. Diberi nama Dia kejar Mawar. kita nih. Mawar sini. Mana anjir? Mawar. Kak, video dong kak. Mawar. Sini. Oh iya, itu ada. Aduh, awas kena. Dia di bawah pas. Aduh, mampus. Dia sini, Mawar, kamu. Aduh, aku pegang bu. Mawar,
banyak fenomena teman-teman ya emang antara hewan dengan manusia. Yang viral kemarin buaya ya dengan Pak Ambu. Sekarang ini ada lagi teman-teman, Putri Duyung di NTT teman-teman, di perairan Alor. Bang sekarang lagi ini ya, mungkin karena ada sesuatu hal menjadi ikatan batin kayak gitu ya. Next. Halo, Messi bukan? Iya, ini siapa? Ini Chris. Chris Saha. Cristiano Ronaldo. Yang punya UCL lebih banyak daripada lu. Yang top skor Eropa. Yang istrinya lebih cantik daripada lu. Iya, buset. Kenapa, Dok? Gue cuma mau bilang sama lu, jangan balik ke Barcelona. Lah, kenapa? Udah, percaya sama gua. Balik ke mantan itu salah. Kok salah? Karena cinta mereka bohong. Sekalinya lu kalah, lu langsung dimusuhin lu nanti kayak gua. Ah, Barcelona baik kok tapi sama gua. Gua kira juga gitu, Mes. Tapi lihat, dicadangin mulu gua sama Ten Hag anjing. Iya juga ya. Kalau gitu nggak jadi balik ke Barca lah gue. Kenapa? Gue terima tawaran Al Hilal aja ke Arab. Ronaldo ngegas anjing. Jangan. Nanti bukan gua top scorer. Maksudnya di Arab tuh panas bro, banyak pasirnya. Ini aja sekarang gue lagi kelilipan pasir nih. Terus kemana dong gue? Amerika aja Mes, Inter Mi Aceh. Miami kali maksudnya. Ah iya itu, Miamin. Jangan lupa pakai pangsit ya. Next. Oh, video reaction. Ya. Ini mau nge-react video Om Deddy. Kan harusnya di depan kalau reaktor bom. Ya. Kok gitu sih? Ini dia. Enak banget. Mohon maaf Mas Ali Tahir. Kalau ngaji ya ngaji, riek ya riek. Memang saya respect Anda di mana-mana, Anda mengaji tidak apa-apa. Aldi Taher lagi. Next. Kerja kalian apa? Tukang jahit. Ah, mana enak tukang jahit duduk-duduk dapat duit. Gamers lah. Chargerku kalungkan, duduk-duduk ngabiskan duit. Buat apa dapat duit? Ya kan wih. Mana enak juga jadi tukang jahit. Cek. Gamers lah. Tek. Boya. Victory gitu harus. Beli peniti sama si Jaja. Si Jaja ngebajak sawah. Kerja kau apa? Tukang jahit. Gamers lah, banyak duitnya. Aduh, selebel. Kerja kalian. Next. Oh, belum siap. Tunggu. Next. Yang seperti ini nih yang bikin betah di rumah nih. Yang masih jomblo angkat tangan anjir. Bang, gabungin ikan hiu dan cacing. Gimana jadinya? Hah? Ikan hiu gabung cacing. Mari kita coba. Karena udah subscribe dan kasih ide, ini untuk kamu. Hai, eksperimen yuk. Kita gabungkan DNA ikan hiu dengan cacing. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube kita biar dapat hadiah. Setelah kita ekstrak kedua DNA hewan tersebut dan satukan, kita proses inkubasi selama 18 hari. Dan beginilah hasilnya. Kita ini beneran nggak ya teman-teman kayak gini? Atau hanya emang buat sarana penelitian aja ya? Terus habis itu ya udah nggak diperbanyak. Berhasil menciptakan makhluk setengah hiu dan setengah cacing. Bertubuh menyerupai cacing namun berkepala mirip hiu. Rada ini ngeri sih. Bergigi tajam dan memangsa apa saja yang ada di depannya. Mampu hidup di air dan di darat, juga suka bersembunyi di dalam tanah. Beginilah wujud yang telah kita awetkan.
Kasih ide yuk gabung. Ngeri banget teman-teman. Cacing tapi giginya kayak gini. Next. Arek lek cilikane ora disolawati tapi di setelno cedak-ceduk remix full album dadi ngene iki delok. Wis alamate yo gak lengkap. Mari iki ketemu tak cekel mbun-mbunanmu ambek tak dungani. Lumayan agak isen-isen keris di omahe. Gak ngerti kene ngirim gorden full set sak kaine ngene ya. Rupane awakmu akeh masalah, tak kei solusi awakmu. Apapun masalahnya, 6 huruf solusinya. Ibadah. Kacau. Next. Indonesia gak siap jadi negara maju. Bayangin folks, polisi habis tangkap 6 orang pelaku yang diduga menjadi komplotan kasus pencurian kabel tembaga dan baut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Aksi pencurian puluhan kabel tembaga dan baut proyek kereta cepat ini terjadi saat dilakukannya pemadaman listrik. Para pelaku melakukan aksi. Kenapa sih orang Indonesia tuh kayak gini ya teman-teman? Indonesia itu pengen berkembang maju, tapi orang-orangnya itu kurang mendukung gitu loh. Ada yang dicuri lah dan lain sebagainya. Orang-orang perlu dikasih pelajaran memang. Artinya ya udahlah, itu kan emang buat sarana publik ya, jangan di kriminal kayak gitu teman-teman. Kacau. Pemirsa, seorang wanita asal Kediri, Jawa Timur bernama Azura Luna dikabarkan telah menipu putra Joe Biden, yaitu Hunter Biden. Azura bahkan sempat diajak makan oleh keluarga Joe Biden. Azura Luna, seorang wanita asal Kediri, Jawa Timur, Orang Kediri anjir. Nipu Presiden Joe Biden. Gimana lah ini? Mungkin tapi ya dia kayaknya lama di sana ya gitu kan, sampai bisa menipu putra Joe Biden teman-teman dan konglomerat. Gila ini. Orang asal Kediri men, Jawa Timur. Kacau. Next. Bersih banget ya lautnya teman-teman ya. Mungkin ada yang tahu ini lautnya di daerah mana kenapa bisa bersih seperti ini ya. Mungkin kalau liburan kita bisa ke sana untuk menikmati suasana alam teman-teman. Next. Apa yang ngebedain orang penghasilan 10 juta per bulan sama 10 miliar per bulan? Sebenarnya bisa bahas sampai 100 miliar per bulan ya. Apa yang ngebedain orang-orang ini adalah mereka subscribe. Oke, bercanda, back to topic. Kalau boleh jujur, nggak banyak yang tahu ada 5 tahapan kalian bisa cari duit. Nanti kalian sekalian komen di bawah, kalian tipe yang mana. Mulai dari jual waktu, usaha, hasil, dampak, dan sistem. Biar nggak usah basa-basi, orang yang pertama itu orang yang menjual waktu. Ini mayoritas dari teman-teman yang sekarang lagi di fase employment atau bekerja secara profesional di sebuah perusahaan. Coba bayangin, misalnya gaji kotor kalian 10 juta per bulan. Mayoritas kontrak kerja dari pekerjaan manapun itu 8 jam sehari, 5 hari seminggu, selama 4 minggu. Nah, kalian hitung sendiri tuh, berarti 10 juta kalau dibagi per jamnya segini. Problem dari fase 1 adalah mau kalian kerja sekeras mungkin sampai tipes, sampai kalian kerja biasa aja. Waktu yang kalian jual, rate-nya akan sama aja. Dan kita tuh cuma punya 24 jam sehari, 8 jamnya dipakai buat tidur, jangan lupa waktu buat main-main. Bakal ada mentok orang yang di fase 1 ini sampai berpenghasilan ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Itu menurut gue susah banget. Ini list gaji yang di atas 100 juta per bulan sebagai profesional di Indonesia dan persentasenya kurang dari 1%. Safe to say step 1 ini susah buat kalian bisa sampai 10 miliar per bulan. Nah, tapi jangan kecil hati. Kalau kalian udah mulai kepikiran kok kerja lebih keras, lebih ringan, kok gue dibayar sama aja, biasanya orang ini masuk ke fase kedua, menjual usaha untuk uang. Di sini orang lebih pintar ya. Jadi untuk hourly rate mereka berdasarkan skill atau effort yang dikeluarin, mereka akan charge lebih. Ini biasanya orang-orang yang pakai side hustle di freelancing. Mereka tahu nih, coding untuk AI itu mahal, jadi gue jual waktu gue lebih mahal. Tapi misalnya kalian orang yang sama dengan skill set yang sama, tiba-tiba dapat project yang misalnya coding website biasa, kalian pasti charge lebih murah. Nah, di sini dinamikanya lebih enak, karena dalam hati kalian bakal lebih ngerasa fair, kerjaan yang lebih susah, butuh skill lebih gede, bakal dibayar lebih tinggi, berdasarkan usaha kalian. Biasanya orang yang udah di fase ini mulai pelajarin high income skill, atau skill-skill yang masuk ke kategori supply demand gap-nya tinggi, kayak lebih klik gitu. Oke, gue perlu belajar apa,
biar gue bisa lebih banyak duit. Tapi problemnya di fase ini tetap ada mentoknya. Mentoknya di mana? Ya sama 24 jam sehari, 8 jam buat tidur, sisanya buat leha-leha. Dulu pas gue lagi high performing, per jam gue bisa dibayar 2 sampai 8 juta tergantung dari project apa yang gue consult di Singapura. Tapi again, mentok. Ini berlaku buat kalian yang sekarang freelance sama agency yang masih ngeproposal pakai berdasarkan man hour. Oh, gue kerjain ini butuh segini jam jadi harganya segini. Gue bakal introduce kalian ke fase 3, menjual hasil untuk uang. Nah di sini gak peduli kalian mau berapa lama ngerjainnya, skillnya seberapa, kalian bisa menilai value kalian berdasarkan hasil yang diberikan. Ini bahkan bisa berlaku untuk karyawan. Misalnya kalian ngelakuin sebuah campaign yang sukses banget, berhasil meningkatin omset perusahaan sampai 10 miliar. Orang di fase 3 bahkan bisa dibayar, oh gue mau dong bonus sekian persen kalau misalnya gue berhasil nyampe ke KPI tertentu. Jadi kalian gak dibayar berdasarkan waktu atau usaha. Untuk freelancer atau agency, misalnya kalian ngedesain logo lah simpelnya, ngomongnya tuh beda. Bukan oh gue butuh 10 hari buat ngerjain logo ini jadi gue charge segini. Itu mungkin fase 1, fase 2. Tapi kalau kalian jualannya, oh logo ini kalau dibanding kompetitor lain bisa punya brand statement yang lebih premium, lu bisa naikin harga lu 2 kali lipat. Mereka bakal lebih kejual dan kalian bakal dibayar berdasarkan hasil. Ada nggak orang jual logo 500.000? Ada. Tapi kalau kalian bisa bikin logo yang bagus banget, nggak peduli berapa jam, 1 jam selesai doang, dibayar 5 juta, ada nggak? Ada. Ini rekor dunia, orang jual harga logo miliaran, ya kenapa? Dia menjual berdasarkan hasil. Tapi ada fase 4. Di sini kalian mencari uang dengan menjual dampak. Kebayang nggak? Kalian sambil komen di bawah ya, kalian lagi di tahap mana? Orang yang menjual dampak, pemisahan itu kayak gini. 3 fase pertama, itu apa yang kalian keluarin. 2 fase terakhir, itu apa yang orang dapat. Nah, fase keempat ini, analoginya, kalian jago banget marketing. Kalau step 1, ya udah kalian digaji aja 15 juta jadi marketing manager. Di fase 2, kalian freelance, kalian bisa jualan kalian jago, dibayar 30-50 juta per bulan. Di fase 3, kalian bisa jual ide ini tuh susah dieksekusi buat orang lain. Di luar dari budget lo, gue mau minta 20% di atasnya, karena gue jago. Di fase 4, bisa nggak, berani nggak kalian bilang, karena gue jago banget marketing, dengan budget 100 juta, gue bisa bikin perusahaan lu punya omset 10 miliar. Fair dong, kalau misalnya gue minta 10-20% dari hasil profitnya, kalau gue seyakin itu, orang budget cuma 100 juta, so perspektifnya berubah pas kita ngelihat apa yang kita lakuin, beri dampak positif untuk orang lain. Dan ini bisa berlaku buat banyak banget services. Kalian mikirnya gini aja, orang yang mau membayar kalian karena mereka ada problem yang pengen di-solve. Mayoritas dari bisnis, problem yang bakal di-solve ada dampaknya terhadap uang. Bahkan misalnya kebutuhan HR, misalnya training, efisiensi, mereka bisa save money, mereka bisa ningkatin produktivitas, omsetnya naik. Orang yang yakin dan bisa menjual diri berdasarkan dampak, itu nggak ada mentoknya. Kalian cari aja terus high value client, cari lini pekerjaan yang berani ngasih kompensasi berdasarkan persentase dari apa yang kalian bawa ke perusahaan itu. Nah, ini fase 4. Di tahap ini, termasuk 2 project yang lagi gue kerjain, itu bisa bawa kalian ke 5 miliar sampai 10 miliar per bulan. Gue nggak bercanda. Misalnya kalian bisa membantu restrukturisasi perusahaan, kalian bisa bantu perusahaan cari dana misalnya 100 miliar, kalian minta 3%, kalian bantuin perusahaan untuk IPO, banyak. Nah, tapi di fase 5 ini yang sebenarnya yang paling gede banget, menjual sistem. Udah nggak ada batasan waktu, udah nggak ada batasan hasil. Maksudnya sistem, kalau udah lewat 4 fase pertama, gunain capital kalian atau uang kalian untuk membuat kalian lebih banyak lagi. Raymond nih, gue sekarang Raymond gue ada 10. Mini Raymondnya ada 20. Pasukan-pasukan mini Raymondnya ada 50. Per sekarang, hampir semua perusahaan gue nge-hire lebih dari 100 orang. Yang masing-masing dari 100 orang itu berada di salah satu 5 fase mereka making money. Kalau dipikir-pikir lagi, semua orang di fase manapun 5 ini, biasa bekerja untuk atau bersama perusahaan lain untuk mencari cuan. Bayangin lu punya 100 orang untuk ngebantu lu solve sebuah masalah, terus ya cari uang. Nah, ini banyak orang yang nggak berani karena ngesannya, gue mau cari duit, kenapa gue malah buang duit? Emang bedanya di fase 5 ini, kita tuh harus sedikit break mindsetnya bahwa hiring orang, membangun sistem, itu sebuah investasi, bukan sebuah ajang buat bakar duit, bukan cost. Selama kalian bisa planning itu. Ini masuk kategori bisnis dan investor. Yang banyak dibahas di Sevenpreneur, kepoin aja Instagramnya gratis. Tapi untuk penutupannya, salah nggak kalau misalnya kalian ada di fase-fase sebelumnya? Again, komen di bawah kalian di fase apa. Oke, itu pelajaran yang sangat menarik dari Raymond Chin, teman-teman, terkait masalah 5 tahap mencari cuan yang wajib kalian tahu. Ya, artinya semua tahap mungkin ada permasalahan masing-masing, tapi ya udahlah, nikmatin aja dulu, teman-teman. Jangan terlalu berpikiran yang berlebihan. Apa yang ada di depan kalian, kerjakan dengan seoptimal mungkin. Itu sih kalau pendapat saya. Mungkin ketika kalian sudah ngerasa kalian mentok di situ, bisa ke tahap selanjutnya. Tapi kalau kalian masih belum berbuat banyak terhadap tahap yang kalian sekarang, jangan pernah berpikiran untuk lebih lagi, karena mungkin kapasitas kalian masih belum mampu untuk ke situ. Alamak, makan pisang. Itulah mungkin dia jago, teman-teman, bakat
bakat terpendam dari mbaknya nih. Oh. Next. Kekuatan motor Supra Bapak. Di sini sedang banjir. Kita akan coba menerobos. Terobos segala Terobos banjir. Supra. Wow, dalam. Ya itu sih kuncinya kalau emang kalian lagi terjebak banjir kayak gini, ketika emang harus melewati, jangan pernah ragu-ragu teman-teman. Ketika kalian yakin lewati ya lewatin aja. Jangan sampai ragu-ragu malah berhenti teman-teman. Wah itu bahaya teman-teman, karena airnya bisa masuk ke dalam mesin ya. Kekuatan motor. Saya yakin dia nggak ragu-ragu mungkin karena emang sudah terukur ya sama dia. Kemudian juga kayaknya kurang sayang juga sama motornya. Emang motor mungkin motor-motor ya udahlah kayak gitu. Next. Aku yang semangat ketemu anak dan istri setelah pulang kerja. Jing, bapak-bapak bila kan. Next. Nggak ada rumah tikus. Rumah Jerry anjing. Sumpah gak jelas ini. Ada ini nandi kebelasan lagi. Belok kanan. Belok kanan bapak. Sumpah gak jelas ini. Ada ini nandi kebelasan. Buat kalian yang suka adventure kayak gini, hati-hati teman-teman ya. Karena ya medan itu kalau kita nggak tahu itu bahaya teman-teman. Next. 5 cm. 5 cm. 5 cm. Ya apa 5 cm anjing? Next. Yang itu mau langsung menyerah di petis itu. Darah mana ya teman-teman? Masih kayak gini ya, masih kayak tradisionalnya kental banget teman-teman. Dari pakaiannya, gadis-gadisnya. Oke. Next. Udah siapa ini artis? Anjing Farel. Oke, next. Sampai ngeliat bulan bisa dia. Seterangnya itu. Oke,
Sekian saja teman-teman, semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Ketika emang ada manfaatnya silahkan diambil, ketika yang nggak manfaat buat kalian silahkan dibuang, dan ketika ada yang menghibur silahkan senyumin saja. Oke, buat kalian jangan lupa stay focus and relax. See ya.